Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman Jirana? Yuk, kali ini kita mau coba kupas soal kulkas yang katanya mati total ya. Pada saat dicolokin dia nggak hidup sama sekali. Nah, ini udah saya cek bagian dalam, ternyata ada yang meleleh ya. Nah, kita cari tahu sebabnya. Ini ada rangkaian seperti heater ya, heater pemanas itu dia leleh sampai mengenai area bawah, pintu kedua ya, pintu yang bawah ya. Oke, ini kulkasnya dua pintu ya, no frost. Terlihat leleh di bagian bawah. Nah, kita buka area sini, ini ya yang leleh tadi, bagian dalamnya dia sampai kebakar. Nah, ini penampilannya, tampilan seperti ini, sepertinya sih heaternya. Nah, ini bagian atas kita buka nih, pintu yang pertama atas kita buka, nanti terlihat seperti ini tampilannya ya, ada evaporator atau bagian pendingin. Nah, untuk si heater ini ada di bawah. Ini kita bisa angkat dulu nih. Untuk evaporatornya kalian tarik ke depan lalu angkat, kita bisa tekuk. Nah, ini ada kabel untuk heaternya yang tadi meleleh ya, ini kabel heaternya satu. Nah, ini yang kutub satunya, jadi dia ada di sisi kanan dan kiri biasanya untuk kabelnya. Nah, ini ya ada dua. Nah, kalian copot. Nah, untuk memudahkan kalian bisa tekuk ke atas evaporatornya, hati-hati. Nah, ini adalah kabel heater yang nanti akan kita cek. Nah, itu sudah terlihat ya, bolong. Dia itu pecah namun tidak putus ya, heaternya ini pecah namun tidak putus karena ini menggunakan heater model kaca ya, seperti lampu neon. Jadi dia itu sepertinya overheat ya, pecah. Nah, ini untuk cara mengambilnya. Untuk model kulkas ini ada bautnya. Nah, ini ada juga yang langsung bisa ditarik. Kalau ini modelnya memakai baut ya, 2 ya. Oke, kita copot, kita pastikan. Nah, ini ya penampilan yang pecahnya seperti ini ya. Ini adalah fungsinya untuk mencairkan es harusnya, dan dia ada berhubungan untuk menghidupkan timer juga. Nah, ini sampai bolong ya, tembus, aluminium foilnya tembus. Nah, ini sudah pecah, sudah tidak mungkin kita perbaiki, nanti kita akan ganti saja. Nah, ini untuk bolongan yang bekasnya ini kalian bersihin dulu, kemudian kalian lapis kembali dengan aluminium foil. Nah, ini ya, ini sudah rusak, sudah pecah ya. Nah, ini yang bolongnya nanti akan kita tambal ya menggunakan aluminium foil. Nah, ini saya sudah siapin yang baru, kalian bisa beli di toko-toko spare part atau beli online juga banyak ya. Ini yang 12 inch gitu ya, 130 watt, dia memiliki panjang 25 cm. Oke, nanti kita langsung pasang ke sini. Nah, ini nanti untuk lubang air ya, kita pastikan rapi lagi setelah kita pasang heater yang baru tadi. Nah, ini tempatnya ya, tempat untuk heater. Nah, ini dia penggantinya. Nah, kita pasang seperti ini ke tempatnya. Nah, setelah kita pasang di tempatnya, kita simpan di bagian dalam kulkas ini ya. Nah, itu udah saya lapisin bagian bolongnya ya menggunakan aluminium. Nah, kemudian kita pasang lagi evapnya. Oh, ini diikat aja, hanya diikat untuk memudahkan pekerjaan. Nah, ini kita sambung lagi kabel yang tadi power 2 itu untuk heater. Nah, ini soket untuk bagian cover depan atas, cuman kita sambung aja ya, cuman satu soket aja ini ya, untuk dasar power kipas, termostat, dan ya udah 2 kipas dan termostat. Oke, nah ini setelah dipasang, bautnya jangan lupa nih ada skrup juga ya. Skrup ini pasang kembali biar dia kencang.
sudah beberapa saat saya colokin dan kulkasnya bisa mau berjalan ya, running ya. Ini sudah terasa angin dinginnya di sini sudah fungsi kembali. Nah ini udah pet motornya juga sudah berjalan, sudah ada hawa dingin. Oke. Dan ini sudah bisa dikatakan bagus dan selesai.